Halo guys, selamat datang kembali di Narator bersama gua Aska. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang adalah seorang overlander, yaitu adalah Om Bagus Ari. Silakan diperkenalkan dulu Om kepada penonton kita. Iya. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Bagus Ari. Saya dari Denpasar. Kebetulan juga lagi hobi overland. Oke, jadi Om Bagus ini adalah seorang overlander yang punya akun Instagram Bali Overland juga. Kita bakal sedikit interview kepada Om Bagus nih mengenai apa itu overlander dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Jadi bisa nggak sih Om kita kategorikan Om nih sebagai anggota DPR yang punya hobi overland? Bebas sih, sah-sah aja sih. Dalam artian begini ya. Overland itu kan bisa dibilang sebuah genre dari hobi, sebuah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Jadi background apapun bebas untuk jadi overlander. Karena balik lagi ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa overland itu sangat wide sekali. Jadi dia segala moda transportasi yang menggunakan jalur darat itu namanya overland, melalui jalur darat. Jadi tidak hanya camper van, tidak hanya expedition vehicle, tidak hanya off-roader, semuanya overland. Jadi termasuk juga teman-teman yang motocamp, yang ada juga kan yang naik sepeda juga kan camping, Yes. hiker juga sama. Jadi mereka semuanya sebenarnya overlander yang mungkin belum disadari saja. Jadi tren ini bukan tren baru sebenarnya. Udah ada dari lama. Cuman sekarang karena pandemi ini aja jadi lebih booming, jadi Iya. sorotan. Karena mungkin juga orang aktivitasnya bingung nih mau ngapain, akhirnya mereka beralih hobi mungkin ya menjadi seorang overlander gitu Om. Karena di tengah pandemi, khususnya di di tahun 2020, tren overland ini kan kalau di Indonesia kan lebih banyak dibilang tentang camper van ya. Eh, ini mulai mulai rame itu kan karena orang menghindari public area, orang menghindari interaksi sosial dengan orang yang terlalu banyak. Jadi mengikuti arahan dari pemerintah juga untuk prokes, distance, jaga jarak dan lain sebagainya. Orang lebih memilih alam. Nah, salah satu cara untuk menikmati alam ini kan dengan overlanding. Jadi kita bisa kemana saja. Kayak hari ini kita lagi ada di Danau Tamblingan. Yes. Kita enjoy sunrise juga, bagus banget. Kabutnya dan udaranya seger. Ini sebenarnya bukan ini ya bro ya, bukan gimmick ya. Ini Iya. emang beneran lagi dingin Emang gitu kan. bener lagi dingin dan Lagi ini dingin. bukan api unggunan tapi Iya, bener api unggun ya beneran Om. api unggun karena emang antara menikmati alam dan juga menikmati hangatnya kopi dan api Yes, ini betul. gitu. Jadi sebuah kompilasi yang klop ya Om ya. Yoi. Oke, jadi itulah penjelasan dari Om Bagus mengenai overlander. Jadi kegiatan ini tuh udah berlangsung sejak lama. Jadi nggak cuman karena adanya pandemi dan orang tiba-tiba beralih hobi menjadi seorang overland gitu Om ya. Yes. Oke, kita lanjut nih Om ke pertanyaan berikutnya Om. Bisa dijelasin nggak sih Om mengenai Bali Overland yang tadi di awal video kita sebutin? Oke. Sebenarnya saya pribadi dan teman-teman tertarik buat akun Bali Overland ini karena merasakan sendiri ya. Kadang-kadang kita pingin jalan, masih kurangnya literatur, masih Yes. kurangnya juga informasi kemana yang overland friendly. Karena kan tempat-tempat bagus rata-rata kan aksesnya yang sulit. Satu contoh, ada foto-foto viral atau video viral tentang satu spot yang bagus sekali, ternyata itu cuma bisanya on foot, cuman bisa didaki, Jalan kaki ya. atau mungkin motor yang bisa. Nah, buat kita yang overlander dalam artian seperti mobil di belakang cukup besar, kita kan butuh informasi juga. Yang mana nih areanya yang bisa kita tuju dengan menggunakan mobil yang SUV yang besar, atau mungkin dengan camper van, atau mungkin informasi tentang jalur yang dilalui, apakah medannya apa gravel, apa berlumpur atau bagaimana. Jadi preparation kita untuk menikmati alam bisa lebih klop. Yes. Itu tujuannya kita buat Bali Overland ini. Jadi kita ini bukan komunitas, bukan grup juga atau apa. Jadi kita buat sebagai media informasi saja. Juga untuk bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa Bercerita bisa keluar dari rumah dan beranilah untuk enjoy alam. Karena basically seperti yang saya sampaikan tadi, overland ini kan kalau bahasa teman-temannya, overland adalah hak segala bangsa gitu kan. Karena siapapun boleh ya. Siapapun boleh.
Karena kalau kita lihat background kita nih genre udah beda banget kan. Iya. Ini ada JDM unyu-unyu, City Slicker, tapi udah tembus kemana-mana gitu Iya. kan. Nah, jadi itu bebas. Yang penting kita prepare yang baik dan tidak harus proper sekali, harus ada RTT, rooftop tent atau apa. Jadi yang penting kita keluar dari rumah menuju tempat itu, kita menikmati alam dengan baik, dengan santun, dengan etika, dan tentu saja juga kita harus aware bahwa jangan sampai kita menikmati alam itu malah kita ikut merusak, Iya. kayak nyampah atau apa. Nah, Bali Overland tujuannya seperti itu. Ada sebuah media informasi untuk teman-teman yang ingin overland khususnya di Bali. Di Bali. Jadi kita kita sangat welcome sekali buat teman-teman khususnya yang dari luar Bali, entah dari Jawa atau dari pulau-pulau lain. Kalau ingin ke Bali, tinggal kontak kita mungkin bisa arahkan ini yang kemana dan Bagus. bagaimana. Spot, mungkin rekomendasi tempat juga Om ya. Iya. Oke, jadi itu adalah penjelasan dari Om Bagus mengenai Bali Overland. Jadi bagi kalian yang mungkin pengen ke Bali tapi belum tahu nih tujuan dan tempat tujuan yang akan didatangi, bisa juga kontak di Bali Overland ya Om ya di Instagram. Pasti dibalas kan Om DM-nya kan? Pastilah. Jadi itu akun kan nggak sendiri kita pegang, ada maintenance juga beberapa teman-teman, selalu akan ada yang bisa ngerespon. And it's totally free bro. Artinya ini kan informasi ini harus ada take and give-nya, dalam artian kita dapatnya juga free, ya kita pass through-nya juga free, dalam artian biar teman-teman itu semangat dan juga nggak takut. Karena apapun kegiatan kita, persiapannya kan yang harus matang. Jadi semakin banyak informasi yang kita dapatkan tentang tempat tujuan kita, semakin bagus persiapan kita. Yes. Gitu. And it's totally free. Jadi dalam artian Bali Overland ini seperti yang saya sampaikan tadi, bukan komunitas, bukan grup, bukan Geng bukan geng gitu ya. geng mobil. Iya, bukan. Jadi ini cuman media informasi. Jadi teman-teman kalau memang ingin menyampaikan informasi juga silakan, kita welcome sekali, bisa kita lanjutkan kembali, bisa kita repost. Sudah begitu juga kalau ingin bertanya khususnya seputaran Bali, kami siap menginformasikan begitu. Oke. Nah, selain informasi dan juga mungkin Om bisa merekomendasikan tempat, itu Om ada apa lagi? Apa misalkan ada kawan-kawan nih yang nggak punya tenda atau seumpama nggak pede dengan kondisi mobilnya, bisa dikasih saran Om? Mungkin ke depan ya kita ada beberapa planning. Artinya overland ini kan it's all about experience ya. Satu contoh, misalnya kalau kita datang camping dengan bawa tenda dan lain sebagainya, experience-nya kan beda. Iya. Kalau kita dengan mobil camping, ternyata di mobil juga ada fasilitas yang udah mendukung, experience-nya mungkin akan lebih beda lagi. Kita ingin share experience ini dengan teman-teman, khususnya para overlander atau camper van yang pemula, dimana mungkin ke depan ini masih planning kita akan supply rental untuk overland gear. Jadi sama, simpel aja pikirannya, sama seperti saya. Kalau investasi yang terlalu banyak untuk kendaraan, apalagi untuk sekedar hobi, kayaknya agak wasting ya. Jadi kalau memang bisa kita kita coba atau kita sewa, mungkin itu bisa jadi solusi. Mungkin kedepannya seperti itu. Jadi bisa disewa juga Om ya nantinya ya. Sumpama ada teman-teman yang nggak punya tenda atau panci kompor gitu Om ya. Lengkap. Semuanya Jadi, pokoknya peralatan camping ada Om ya. Jadi kita terinspirasi dari kawan-kawan di Jakarta seperti Mangoni Overland. Yoi. Mereka itu benar-benar jual experience. Jadi bukan jualan tenda, bukan jualan alat, jadi experience. Jadi orang overland nggak usah takut. Jadi gampang, lu mobil datang di convert jadi mobil overland gitu. Jadi experience yang kita utamakan. Yes. Hal-hal lain jangan sampai ganggu. Gitu, bro. Jadi terutama adalah experience. Kalau experience itu nggak didapat dengan sempurna Om ya, feel yang nggak ada, percuma jadinya kan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Pengalaman nih Om, yang paling berkesan selama menjadi seorang overlander, ataukah medannya, atau mungkin orang-orangnya, ataukah tempatnya, view-nya, bisa diceritain Om? Kalau pengalaman paling berkesan itu hampir semuanya berkesan, bro. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, point of view-nya beda. Pada saat kita motocamp, pada saat kita overland, pada saat kita mungkin berpariwisata dengan naik bus atau apa, itu semuanya beda. Jadi dengan kita menggunakan metode overlanding ini, kita dapat experience yang berbeda. Seperti kalau ditanyain pengalaman mana yang paling berkesan, hampir semuanya. Karena setiap tempat
kita dapat experience yang berbeda. Satu contoh kemarin seperti Bukit Cemara atau tempat-tempat lain yang menjadikan tempat itu lebih touch atau berkesan itu hospitality-nya. Saya rasa hampir semua orang Indonesia punya etika tata krama yang bagus sekali. Jadi ada perasaan welcome seperti itu, ada perasaan nyaman dan lain sebagainya. Itu yang bikin kesannya berbeda. Jadi kita tidak hanya datang ke gunung, lihat pemandangan, sunrise atau sunset, ngopi, makan dan lain sebagainya. Ada obrolan juga dengan lokal di sana. Kemarin yang lebih seru bahkan kita dibawain hasil bumi, bro. Yes. Dibawain waktu di ubi. Bukit Cemara ya. Dibawain ubi itu ibaratnya agak enak juga kan. Bukan dikasih ubi mentah, dia pulang dulu masakin buat kita, direbus ya. Makanya itu apa ya, priceless itu. Priceless. Jangan dilihat ubinya ya, tapi niat orangnya sampai nyiapin buat kita. Itu yang kesan. Jadi sempat kemarin kita ke Bukit Cemara. Bagi kalian yang mungkin mantau IG-nya Bali Overland atau Narator, itu kita ngepost foto dan juga kita sempat camping di sana dan medannya itu luar biasa Om ya. Untuk Karimun ya itu luar biasa, tapi kalau untuk Pajero ya biasa aja kali Om. Artinya begini, jadi itu bisa menjelaskan ya. Jadi kita apple to apple dalam artian overland itu adalah hak segala bangsa gitu kan, segala genre. Buktinya nyampe di Bukit Cemara, itu kan tergantung ininya aja, tergantung niat kegigihannya aja. Dan kita waktu ke Bukit Cemara itu kita berangkatnya jam 9 kan, hampir setengah 10. Setengah 10 ya. Sampai di spot itu kurang lebih hampir jam 12-an. Jam 12. Nah, dengan visibility seperti itu, treknya juga lumayan menantang. Buktinya Karimun aja nyampe. Jadi teman-teman apa yang dipikirin lagi, apa yang ditakutin lagi? Yes, betul. Udah just go for it. Udah, gas aja udah. Gas terus. Kalau kata teman-teman Narator, urusan ke bengkel belakangan katanya. Yang penting mobilnya nyampe ke terus lihat view-nya gitu Om. Benar, itu terbayar. Jadi itu experience yang paling berkesan lah selama kita di Bali. Nggak cuman satu sih, ada banyak. Terutama waktu kita bersama Bali Overland nih ada cerita-cerita seru juga. Ya begitulah kurang lebih jawabannya dari Om Bagus mengenai Bali Overland. Kita lanjut nih Om ke pertanyaan terakhir nih Om. Ada nggak sih Om pesan ya? Entah itu kendaraan, saran, atau mungkin masukan bagi mereka yang ingin menjalani hobi overland gitu Om. Pesan deh Om. I just go for it, bro. Artinya dalam artian udah, lu cari informasi semaksimal mungkin ya, riset dulu ya tentang tempat yang dituju. Sudah begitu, udah nggak usah mikir banyak. Yang penting beberapa unsur terpenuhi. Satu contoh, akomodasi, tempat tidurnya ada, entah tenda, rooftop tent atau awning annex dan lain sebagainya. Itu hal lain. Yang penting itu udah terpenuhi. Solusi untuk makanan sudah ada dan lain sebagainya. Udah go for it. Mau mobil lo sedan kayak apa dan lain sebagainya, nggak apa-apa, jalan aja dulu. Karena nanti learning by doing, kita akan tahu apa yang kita butuhin. Misalnya kita jalan nih pakai tenda, oh ternyata matrasnya kurang, pegel kan tidurnya, oh berarti butuh matras. Terus sudah mulai berpikir simple seperti RTT-nya dari Mangoni itu kan berapa detik gitu ya, tek buka langsung jadi. Nah itu kan luxury. Jadi itu kita taunya dari pengalaman, kita jalan aja dulu. Ada yang kurang kita tambahin, ada yang kurang kita tambahin. Jadi kalau boleh sih jangan jadi expander, dalam artian beli baru jalan. Jangan jadi belanja dulu, jalannya jarang. Jalannya banyakin, belanjanya belakangan. Gitu. Jadi teman-teman jangan takut, jangan ragu. Indonesia ini udah sangat overland friendly, apalagi di era Pak Jokowi ini kan ada banyak jalur tol baru kan. Jawa udah tembus, Bali juga jalan-jalan udah tembus, beberapa akses jalur baru juga sudah. Dan enaknya di Bali buat teman-teman yang ingin ke Bali, semua marka jalan dan arah-arah itu jelas, dan hampir 90% sudah ada di Google Map. Jadi nggak usah takut, udah jalan aja, learning by doing. Nggak usah boros-boros kalau hobi gitu loh. Nggak perlu sungkan lagi Om ya. Terus juga nggak perlu gue di mana nih, gue nanya siapa, ini nanya orang lah kalau Google Maps nggak ada sinyal ya kan. Bener. Makanya kan dari tadi itu komunikasi ke orang sekitar juga perlu Om ya. Etika, kita juga harus punya etika. Mungkin yang bisa saya pesanin juga, pada saat kita bertandang ke tempat orang, selalu awali dengan senyum, dengan menyapa. Mungkin kita akan mendapatkan yang kita tidak expected, dalam artian hospitality yang luar biasa. Harus berkontribusi, jangan
Jangan cuma nyampah Om jangan ya. cuma nyampah. Jadi misalnya kita bisa support lokal dalam artian kita beli produk lokal sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada sayur dan lain sebagainya, kita harus berkontribusi. Jadi jangan cuma datang ke tempat orang, lu numpang selfie, udah gitu Numpang tidur. numpang tidur dan lain sebagainya tanpa kontribusi apapun. Di desa masing-masing sekarang saya perhatiin minimalnya ya kita bisa beli kayak kayu bakar. Itu bisa mensupport roda perekonomian yang mikro. Jadi kan kita ada kontribusinya sebagai overlander, itu bermanfaat lah Iya, untuk semua bermanfaat orang. untuk semua orang. Jadi aktivitas atau kegiatan yang dijalani pun nggak cuman tidur terus lihat pemandangan, tapi juga tengok nih atau peka terhadap lingkungan sekitar gitu. Jadi overlander ini sebetulnya kegiatan yang sangat positif, ditambah lagi kalau kalian punya itu tadi niat Om ya, niat yang bagus, niat yang oke untuk menjadi seorang overlander. Apapun itu kan, nggak cuma mobil, motor juga, terus ya naik gunung misalnya atau ya dan lain sebagainya lah. Terus mendengar kegiatan yang tadi Om sampaikan itu, ada nggak sih rekomendasi tempat khususnya di Bali ini ya, karena Bali Overland, yang Om rekomendasiin banget deh, view-nya bagus atau orangnya ramah dan sebagainya Om? Tempatnya banyak, tapi ngerekomendasiin saya bingung. Karena almost semuanya bagus. Bagus ya? Iya, bagus, dan kategori cuma ada 2, bagus dan bagus banget. Yes. Gitu kan. Jadi sekarang tergantung kebutuhan atau apa namanya, apa yang dicari. Mungkin segmennya ada kurang lebih ada 3 ya. Pantai, danau, gunung. Begitu kan. Jadi Bali ini kebetulan agrarisnya bagus sekali. Yes. Jadi kita punya hampir sekeliling Bali ini dari utara, selatan, timur, ya? barat, pantai semua tersedia. Sudah begitu juga gunung-gunung juga ada beberapa yang memang saya rekomendasiin seperti Gunung Batur, Gunung Abang, Gunung Agung ya. Gunung Agung kalau untuk overland belum bisa. Oh, belum bisa ya? Belum bisa. Itu untuk lebih ke teman-teman yang suka mendaki. Oh, iya. Ini misalnya kita lagi ada di Danau Tamlingan. Danau Tamlingan ini di daerah sini ini ada 3 danau, Danau Tamlingan, Danau Buyan, dan Danau Beratan. Silahkan dipilih itu. Jadi mau dari tempat panas sampai tempat yang Dingin, sejuk. dingin banget ada. Gitu kan. Sekarang kalau memang teman-teman lagi pengennya paket lengkap ya silakan kelilingi Bali dari utara sampai selatan sampai timur dan barat, itu semua pilihannya banyak dan juga aksesnya sudah bagus sekali. Buat teman-teman yang mobilnya ground clearance-nya seperti city car, nggak ada masalah kok. Kita udah buktiin kita bisa sampai di Bukit Cemara. Yes. Jadi kayak gitu. Jadi rekomend tempat hampir semua saya rekomendasikan. Jadi saya rekomendasikan untuk datang ke Bali. Oke. Gitu kan. Jalan-jalan di Bali. Silahkan. Nanti teman-teman kalau ada yang mau didiskusiin, mampir DM di ini kita, di sosmed kita, ada di @BaliOverland di Instagram. Di sana juga ada kontak kita, ada nomor telepon dan lain sebagainya, WhatsApp. Jadi kita bisa diskusi. Ke depan kita akan maksimalkan lagi. Kita juga lagi belajar Om konten-konten. Jadi tujuannya ya supaya review kita lebih jelas tentang campsite, tentang perjalanan menuju ke lokasi dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Jadi mohon supportnya juga buat teman-teman overlander yang suka alam. Kita sama-samalah kita berkontribusi untuk alam. Jangan cuma hobi aja, jangan egois. Yang penting jangan mikirin senangnya diri, tapi juga tetap berkontribusi. Gitu bro. Jadi untuk lebih spesifik tempat atau lokasi yang pengen dituju, bisa DM Bali Overland. Oke, thank you banget nih Om udah mau ngobrol-ngobrol bersama narator ya. Siap. Terus Mantap, juga rekomendasi tempat kali ini juga oke nih, di Danau Tamblingan. Belakangnya juga ada pura apa namanya? Pura Tamblingan. Pura Tamblingan ya. Seru banget nih ngobrol sama Om Bagus. Sekali lagi thank you Om udah mau mampir ya. Jadi stay tune terus di narator. Gue Aska. Saya Gusari. Ini Danau Tamblingan, Bali. Pamit undur diri dan terima kasih.